Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Rizky ucapkan ahlan wa sahlan fi majelisina. Selamat datang di majelis kita semua, yaitu majelis kisah para nabi. Ustadz, itu kok ada buku banyak? Itu buku apa aja? Oh iya ya, ada buku-buku ini Ustadz tadi belum sempat menata, tapi ini ada buku juga nih Ustadz belajar baca juga. Ini ada buku-buku tentang hadis Bukhari Muslim. Nah, ini hadis itu adalah eh, perkataan atau sabda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Ustadz Rizky mulai ya. Ustadz ucapkan salam dulu, anak-anak bisa menjawab dari sana. Salam terbaik buat kita semua, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan melanjutkan kisah yang kemarin. Di pertemuan yang lalu anak-anak telah belajar kisah Nabi Yusuf yang berada di penjara. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, Nabi Yusuf alaihi salam berkenalan dengan salah seorang temannya yang ada di penjara. Ya. Ada 2 orang waktu itu. Yang pertama yang bermimpi kepalanya sambil menyunggi roti lalu dimakan burung. Yang kedua adalah seseorang yang bermimpi memeras anggur dan memberikan anggur tersebut kepada raja yang sedang marah. Nah, lalu Ustadz kemarin menyampaikan orang yang dititipi pesan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ternyata lupanya sampai 7 tahun. Ya, ini musibah anak-anak. Tapi walaupun demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tetap bersabar. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah sebuah pengingat saja seperti itu. Alangkah baiknya jika kita memulai sebelum belajar kita buka dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak pada malam hari ini dapat hikmah dan ilmu dari kisah yang akan Ustadz Rizky sampaikan. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya Nabi Yusuf masih di penjara kurang lebih beberapa tahun lamanya. Hingga akhirnya seorang raja yang ada di Mesir, ya, ingat raja. Jadi ini tokoh baru anak-anak. Seorang raja Mesir. Kalau kemarin kan Ustadz menceritakannya kan Tuan Aziz, suaminya Yulaiha. Nah, sekarang orang yang lebih tinggi jabatannya dari Tuan Aziz, yaitu Raja Mesir. Raja itu ya pemimpin di suatu wilayah yang besar itu namanya raja, atau pemimpin orang-orang di masyarakat tersebut itu namanya raja. Jabatan tertinggi di Mesir waktu itu adalah raja. Nah, pada waktu itu anak-anak, kondisi atau situasi atau keadaan di Mesir, mereka suka mengartikan mimpi-mimpi yang dialami oleh orang-orang. Jadi, di waktu itu, kalau ada orang bermimpi, mereka langsung menanyakan kepada orang yang ahli mimpi, begitu ya. Jadi, seperti peramal, begitu. Nah, pada waktu itu, hal seperti itu biasa. Jadi, kalau ada orang bermimpi, mereka mencari tahu apa arti mimpi. Nah, pada waktu itu di malam hari, ya, di malam hari Raja Mesir istirahat, ya, istirahat di kamarnya di malam hari itu. Nah, ketika Raja Mesir tersebut tertidur, sedang istirahat dengan nyenyak, ya, tiba-tiba di dalam tidurnya itu Raja Mesir bermimpi dan mimpinya cukup menyeramkan. Ya, cukup menyeramkan. Nah, seperti apakah mimpinya? Raja Mesir bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu Raja Mesir melihat ada
7 sapi yang kurus, 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Ini bayangkan, ngeri banget ya. Sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Sapinya 7 yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Dimakan itu. Gimana tuh ngerinya? Wah, itu langsung deg-degan ini hatinya. Apa ini? Aneh sekali mimpinya. Tapi belum selesai mimpinya itu berakhir ya. Belum selesai mimpinya sang raja, ada mimpi yang kedua. Jadi mimpinya itu tidak hanya satu tapi dua. Nah, mimpi yang kedua adalah sang raja melihat ada 7 tangkai gandum yang subur ya. Dan ada 7 tangkai yang lainnya yang kering. Jadi mimpinya ada 2 anak-anak. Yang pertama, 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk ya. Itu mimpi pertama. Yang kedua, sang raja melihat ada 7 tangkai gandum yang subur-subur ya, subur. Lalu ada juga 7 tangkai yang kering. Nah, raja bingung, takut, terus bercampur macam-macam. Raja di malam hari itu terus terbangun. Terus begitu terbangun dia memanggil prajuritnya. Prajurit, prajurit, ke sini. Prajurit, ke sini. Panggil semua. Nah, setelah dipanggil tuh prajuritnya, ada apa raja? Ini, aku bermimpi tadi. Aku bermimpi ada, aneh sekali mimpinya. Cepat panggilkan ahli mimpi yang ada di negeri ini. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seluruh ahli tafsir mimpi. Nah, jadi para peramal mimpi ini dipanggil semua di kerajaan Mesir ya, dipanggil semua. Lalu sang raja bertanya kepada para ahli mimpi ini. Wahai para ahli tafsir mimpi, kalian kan bisa menafsirkan mimpi, bisa mengetahui mimpinya orang-orang. Sekarang aku mempunyai mimpi yang aneh. Bisakah kalian menjelaskan kepadaku? Mereka menjawab, tentu raja, tentu kami bisa mengartikan mimpi raja. Kami kan memang ahli tafsir mimpi. Nah, dijawab seperti itu. Nah, lalu sang raja menceritakan, nah, kalian tahu tidak, tadi malam, ya, baru saja ini, aku bermimpi, aku melihat 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Dan aku juga melihat 7 tangkai gandum yang subur, dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Kalau kalian tahu, cepat jelaskan itu artinya apa mimpi itu. Nah, ketika raja selesai menjelaskan, suasananya hening. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham dengan mimpi sang raja tersebut. Ini kira-kira mimpinya apa ya artinya ya? Padahal mereka ahli loh, ahli tafsir mimpi, tapi kok nggak bisa mengartikan mimpi raja. Nah, ketika orang-orang yang berkumpul di situ, para ahli tafsir mimpi berkumpul, ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Lalu, karena mereka tidak bisa menjawab, 7 ahli tafsir mimpi ini mengatakan kepada sang raja, wahai raja, mimpi raja itu tidak ada artinya. Itu hanya mimpi biasa aja. Nggak usah dipikirin raja. Tidak perlu difikirkan. Wah, merasa diremehkan, sang raja tidak terima. Apa kata kalian? Mimpiku tidak ada artinya. Oh, tidak bisa seperti itu. Mimpiku pasti ada artinya. Kata sang raja dengan kekeh. Nah, disitulah temannya Nabi Yusuf yang pernah diselamatkan ya, yang mimpi tentang memeras anggur, jadi ingat dengan pesannya Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf titip pesan kalau Nabi Yusuf alaihissalam masih di dalam penjara. Nah, lalu sahabatnya Nabi Yusuf ini memberanikan diri menyampaikan kepada sang raja. Angkat tangan dulu.
Ada apa kamu angkat tangan? Pembantuku. Oh, maaf Raja. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Aku pernah bermimpi dan aku juga punya teman yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Ah, apa? Kamu punya teman? Kamu kan pembantu. Kamu kan hanya tugasnya memberikan minum kepadaku. Kamu memang bisa mengartikan mimpimu, mimpiku. Bisa Raja, bisa, tapi bukan aku, tapi temanku yang ada di penjara. Oh, cepat panggilkan ke sini. Nah, disitulah akhirnya sahabatnya Nabi Yusuf menemui Nabi Yusuf dan disitulah dia sangat sedih karena sudah hampir 7 tahun nggak ketemu sama sahabatnya. Nah, terus disampaikan, wahai Yusuf, kamu dipanggil raja. Kamu keluar ya dari penjara ya, supaya raja bisa diartikan mimpinya. Kan kamu bisa mengartikan mimpi. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf itu mau keluar dari penjara asalkan kasusnya dibersihkan terlebih dahulu. Dan raja ini pinter, jadi raja terus mengusut kasusnya dan akhirnya bisa membuktikan kalau Nabi Yusuf tidak bersalah. Nah, singkat cerita seperti itu anak-anak. Lalu Nabi Yusuf dipanggil ya karena sudah dibebaskan sama sang raja, sudah terbebas dari kesalahan, dipanggil, terus suka nih si raja ini suka sama Nabi Yusuf karena ya penampilannya sopan, tutur katanya rapi. Terus sang raja menyampaikan, wahai Tuan Yusuf, seluruh pembantuku ini tidak ada yang tahu arti mimpiku. Kamu tahukah arti mimpiku? Nah, terus Nabi Yusuf mengatakan, tentu Raja, tentu aku tahu arti mimpinya. Coba jelaskan. Wahai sang Raja yang aku hormati, mimpi Raja itu artinya ya ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Itu artinya akan datang masa ya di mana 7 tahun masa subur. Lalu 7 tahun kemudian akan datang lagi ya 7. Jadi ini anak-anak 7 tahun masa subur dilanjutkan dengan 7 tahun masa kekeringan. Itu wahai raja maksud dari mimpinya. Nah lalu maksud dari 7 tangkai yang subur dan 7 tangkai gandum yang kering itu maksudnya kita harus bisa persiapan menghadapi semua itu. Terus caranya bagaimana Yusuf? Nah, aku beritahu, tapi nggak perlu didengarkan sama para peramal itu, karena para peramal itu mereka menyembah patung Amun. Nanti akan aku beritahu sang raja. Wah, terus akhirnya sang raja jadi dekat sama Nabi Yusuf. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menyimpan gandum selama 7 tahun untuk persiapan di masa kekeringan di 7 tahun berikutnya? Nah, Ustadz akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik, tapi anak-anak tidak perlu khawatir karena di kisah ini pasti ada hikmahnya ya. Ya, hikmahnya adalah dari kisah Nabi Yusuf tadi bahwa kita perlu untuk menjelaskan dengan betul-betul bahwa kalau kita salah ya kita harus membela diri, harus membuktikan. Kan Nabi Yusuf tadi nggak mau keluar sebenarnya, tapi karena sudah dibuktikan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, Nabi Yusuf akhirnya mau keluar dan membela sang raja. Dan Nabi Yusuf membela sang raja karena raja itu sebenarnya dia tidak suka dengan penyembahan berhala. Jadi sang raja ini kelak sama Nabi Yusuf akan diislamkan seperti itu. Nah, itu saja anak-anak yang bisa Ustadz sampaikan kepada kalian semua. Ustadz akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa bertanya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bebas. Anak-anak bisa menghidupkan mikrofon yang ada di depan. Kalau ingin bertanya, silahkan. Nah, Ustadz sambil lihat siapa yang hadir. Oh, ada yang angkat tangan nih? Oh ya. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Biar Ustadz lihat. Oh, Lala, baik. Silahkan, Ananda Lala. Apa yang... Iya, iya, silahkan. Silahkan. Tanya apa? Baik, baik anak-anak raja yang dalam cerita itu ya kalau di Al-Qur'an Ustadz
tidak menemukan namanya. Tapi kalau di kisah-kisah salah satu namanya ya yang Ustadz kenal berdasarkan sejarah yang ya umum seperti itu adalah Amunhatep III. Di Amunhatep salah ya Ustadz ya. Amunhatep IV, anaknya Amunhatep III. Jadi dia raja yang kan Amunhatep itu kan ada banyak. Nah, Amunhatep III itu sudah tua, terus meninggal, ya. Terus digantikan Amunhatep IV. Nah, ini namanya Amunhatep IV. Amun itu patung, Hatep itu ya seperti penyembah seperti itu. Jadi Amunhatep IV ini sebenarnya adalah penyembah patung, cuma Amunhatep IV ini kan secara usia dia sepantaran sama Nabi Yusuf gitu. Nah, nanti kelak Amunhatep IV ini dia akan berganti nama menjadi Akhnatun atau raja yang menyembah satu Tuhan. Itu yang Ustadz ketahui Ananda Lala ya. Tapi insya Allah kita mengetahui nama raja ataupun tidak itu tidak mengubah makna dari kisah tersebut. Ya nanti Ustadz akan coba buka kembali nama yang apa ya mungkin dalam hasanah Islam begitu ya. Semoga nanti Ustadz bisa mencarikan karena Ustadz takut nanti kalau Ustadz menyampaikan salah nama yang Islamnya ya. Itu Amunhatep 4 atau nama lainnya Akhnatun 1. Itu ya, Nanda. Afwan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Wah, iya Ki. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Nanti Ustadz buka-buka lagi untuk lebih jelasnya. Ya, ada yang ditanyakan lagi. Wah, nggak harus kisah, tanya yang lain juga boleh. Silahkan, tanya apa boleh, bebas. Kalau Ustadz bisa jawab, Ustadz bantu. Nanya apa nih, anak-anak? Ya, ya, udah banyak ini alhamdulillah. Iya, Afwan, dengan siapa? Hmm. Oh ya, berapa tahun Nabi Yusuf di penjara? Dari, baik Ustaz jawab ya pertanyaannya. Dari referensi-referensi yang Ustadz baca di kitab Ibnu Katsir ya, baik itu di buku yang kecil yang ini maupun yang lebih tipis lagi kayak ini, kalau lebih lengkap di Bidayah wa Nihayah yang Ustadz temukan ada banyak pendapat. Nah, karena kan setiap ilmu itu kan pasti ada pendapat-pendapatnya. Nah, yang paling kuat adalah Nabi Yusuf di penjara lebih dari 7 tahun. Jadi lebih dari 7. Kalau tepatnya tidak tahu. Jadi lebih dari 7 tahun dia di penjara. Ada yang mengatakan sampai 20, ada yang mengatakan lebih. Tapi yang paling kuat adalah lebih dari 7 tahun. Jadi ya bisa 8, bisa 9, bisa 10. Ya, jadi lebih dari 7. Jadi lama banget anak-anak. Lama banget karena Nabi Yusuf di penjara itu usianya masih belia begitu. Sedangkan ketika Nabi Yusuf sudah keluar itu kan sudah kalau di Quran kan sudah dijelaskan kurang lebih 7 gitu. Jadi lebih lama dari 7 pastinya. Jadi seperti kalau anak-anak masuk kotak awal 1, lulus konuni 4, nah itu selama itu bahkan lebih gitu. Lebih dari 7 ya. Kira-kira sebegitu anak-anak ya. Ya, ya. Pertanyaan yang terakhir mungkin. Oh ya, baik. Oh, ada yang mengetik tadi ya. Lihat. Oh, ya, ada. Ya. Ya, ini Ustadz biarkan terbuka mic-nya. Jadi kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pada Ustadz Rizky. Ya. Iya, ada apa? Iya. Iya, silakan bertanya.
Kenapa Nabi Yusuf ingin ingin membela diri gitu. Oh, itu ya. Ya, mohon maaf, Ustadz belum bisa mendengarkan dengan baik. Ya, ya. Wah, mungkin pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf ingin membela diri, nggak mau keluar dari penjara sebelum dibebaskan? Karena begini anak-anak, kalau Nabi Yusuf tidak dibebaskan, nanti dikiranya Nabi Yusuf itu masih bersalah. Makanya Nabi Yusuf ingin diadili ulang oleh sang raja karena dulu Nabi Yusuf pernah dizalimi sama Tuan Aziz. Nah, nanti Yulaikha itu akhirnya dia mengaku kalau dia salah. Nah, akhirnya Yulaikha yang dihukum, ya Tuan Aziz juga dihukum juga oleh sang raja dan akhirnya berteman nih berteman sang raja dan Nabi Yusuf nanti berteman. Tapi besok kisahnya ya. Pertemanan baik. Nah, itu anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Afwan Jidan, mohon maaf ini sudah masuk waktu Isya, mungkin besok Ustaz bisa waktunya supaya bisa lebih lama begitu. Semoga anak-anak bisa mendapatkan hikmah dari kisah ini dan menjadi berilmu untuk besok ya. Ustaz akhiri ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Baik, sampai jumpa lagi anak-anak ya. Ustaz Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku Mas Rurun pilih kau ikut ya itulah di amanillah ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cariin hati di jalan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Oke, saya tutup.